Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Institut Teknologi Bisnis Sandiago Salim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang kepemimpinan dan gender. Dengan munculnya pemimpin perempuan, maka timbullah pertanyaan, apakah perbedaan jika perempuan memimpin dengan laki-laki, dan apa perbedaannya, dan maka yang manakah efektif antara perempuan dan laki-laki memimpin, dan kenapa wanita kurang terwakili dalam pemimpin yang lebih hebat. Dan gaya kepemimpinan perempuan yang seringkali demokratis dan partisipatif ini memungkinkan perempuan lebih dapat diterima dalam kepemimpinan, karena yang demokratis seringkali lebih positif. Pimpinan perempuan yang profesional ini memudahkan perempuan menjadi pemimpin dikarenakan perempuan dapat memotivasi bawahannya sehingga dapat mencapai tujuan. Keseluruhan, perempuan dan laki-laki memiliki cara yang efektif dalam memimpin. Efektivitas ini bisa berbeda sesuai dengan konteksnya, di mana perempuan memiliki peran interpersonal yang tinggi seperti layanan sosial dan pendidikan, sementara laki-laki memiliki efektivitas dalam memimpin yang lebih maskulin seperti militer. Lagi kaca menjadi labirin, di mana perempuan memiliki hambatan untuk memimpin di kepemimpinan yang elit. Metafora minyak kaca tidak cukup, maksudnya itu labirin kepemimpinan, dikarenakan hambatan dalam konteks pendidikan, pelatihan maupun pengalaman kerja. Jawab dan mengasuh anak yang seringkali membuat perempuan menjadi kesulitan dalam karirnya. Yang seringkali dihadapi perempuan yaitu bias gender. Bias gender yaitu prasangka diskriminasi secara halus terhadap perempuan terang-terangan, membuat pengaruh dan evaluasi bagi perempuan dalam gaya kepemimpinan mereka. Ini mempengaruhi dan evaluasi terhadap perempuan, maka perempuan lebih mengubah cara kepemimpinan mereka yang dianggap pantas terhadap perempuan. Laki-laki yang seringkali menganggap kepemimpinan perempuan yang rendah, maka perempuan seringkali menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Adanya kendala struktural yang mengakibatkan seringkali dibebani dengan tanggung jawab rumah tangga yang mengurangi waktu dan energi mereka untuk mengejar peluang karir dan pengembangan di tempat kerja. Kurangnya promosi diri dan kurang melakukan promosi dan negosiasi diri merupakan keterampilan untuk mengakses peluang dan sumber daya di tempat kerja. Perbedaan gender dalam gaya kepemimpinan, beberapa penulis mengatakan bahwa wanita lebih cocok dengan gaya kepemimpinan kontemporer. Namun, penelitian akademis menunjukkan bahwa gender hanya memiliki atau tidak ada hubungan dengan dan efektivitas kepemimpinan. Pengaruh kesetaraan gender dalam organisasi, keuntungan bagi organisasi, keberagaman dan inovasi, organisasi dengan kepemimpinan beragam. Gender cenderung lebih inovatif, produktif, dan sukses secara finansial. Keberagaman gender dalam kepemimpinan yang meningkatkan kecerdasan secara kolektif dan mengurangi politik. Sumber daya talenta dengan cara mengatasi kesenjangan gender, organisasi dapat memastikan sumber daya manusia bahkan ketika dia memilih pemimpin, yang sehingga mengakibatkan keberhasilan dalam organisasi yang meningkat. Maka dibutuhkan pendekatan transformasi sosial dan organisasi. Mengatasi kesenjangan gender ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk perubahan dalam norma-norma sosial dan tempat kerja. Pengakuan terhadap bias gender ini yang melibatkan pendekatan dari individu hingga tingkat masyarakat. Selanjutnya, perubahan yang diharapkan, norma kerja dan kesetaraan rumah tangga, pembagian tanggung jawab, perubahan norma-norma tempat kerja, mendukung kesetaraan gender, serta pembagian dalam tanggung jawab rumah tangga yang lebih adil, meningkatkan representasi perempuan dalam memimpin. Kepemimpinan yang androgini mengembangkan gaya kepemimpinan yang menggabungkan sifat-sifat feminim dan maskulin yang dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan, memungkinkan semua individu untuk terlibat dalam praktik
kepemimpinan yang baik tanpa dibatasi dengan stereotip gender. Maka dapat disimpulkan, kesenjangan kepemimpinan dengan fenomena global perlu banyaknya dukungan dan kesempatan bagi perempuan untuk mencapai kepemimpinan yang lebih elok. Partisipasi gender dalam kepemimpinan penting untuk mencapai kesetaraan kesempatan dan memberikan manfaat yang signifikan dalam organisasi, baik dalam keberagaman hal, inovasi dan kondisi finansial, informasi dalam norma sosial dan tempat kerja, serta pengakuan dan pemahaman terhadap bias gender ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kepemimpinan yang lebih inklusif dan lebih efektif.